Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyillahi wa rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Mudah-mudahan semua jamaah Masjid Baitus Shalihin yang berhadir di masjid ini usianya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarganya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang perempuan dan laki-laki yang belum bertemu dengan jodohnya, dengan keberkahan bulan Ramadan, setelah selesai bulan Ramadan dia bertemu lagi dengan jodohnya. Yang bapak-bapak yang bilang amin ada rencana itu yang kedua kalinya. Mudah-mudahan semua kita dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya mau baca pantun, mau ibu? Gak jadi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema tausiah singkat pada malam hari ini, siam, saum, puasa, melahirkan rasa syukur dalam jiwa kita orang yang beriman ini. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama dengan para sahabatnya. Jadi Rasul itu pusatnya di Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid bersama dengan para sahabat, maka Rasul memberikan nasihat. Man u'tiya fasyakara. Siapa yang diberikan oleh Allah nikmat, maka seyogyanya dia bersyukur. Wa batuliya fasabara. Yang kedua, yang diuji oleh Allah, maka seyogyanya dia sabar. Wa zulima faghfara. Siapa yang dizolimi oleh orang, faghfara, hendaklah dia memberi maaf. Wa zalama, siapa yang menzolimi orang, fastaghfara, maka hendaklah dia meminta maaf kepada yang dizoliminya. Setelah Nabi menyebutkan 4 poin tadi, berapa poin Bu? Fasakata alaihi salatu wassalam, lalu Nabi diam. Di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diam beberapa saat, lalu kemudian sahabat bertanya, Ya Rasulullah, wa ma lahum ya Rasulullah? Kalau ada orang diberi nikmat kemudian dia bersyukur, diuji dia sabar, dizolimi orang dia memaafkan, ketika dia menzolimi orang dia pun meminta maaf terhadap yang dizoliminya, apa yang dia dapatkan ya Rasulullah? Ya kalau kita, apa untungnya ya Rasulullah? Kita kan selalu cari untung. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bagi mereka itu al-amnu wa hum muhtadun. Kehidupan orang yang sedemikian di dunia ini akan dibuat Allah aman, nyaman, tenang. Di masjid ini perasaan ibu tenang atau tidak? Tenang. Nah, di Gaza nggak dapat orang tuh seperti setenang gitu. Kenapa? Kalau kita tadi mau ke masjid ini, yang kita dengar yang paling kuat suara mercun, suara petasan. Tapi kalau di Gaza, yang mereka dengar adalah suara bom yang diledakkan oleh Zionis Yahudi. Mudah-mudahan mereka Zionis Yahudi dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hum muhtadun, dalam kehidupannya selalu terarah. Jadi orang yang bersyukur, dia bersabar, mau memaafkan orang, meminta maaf ketika dia yang salah, itu hidupnya selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan ini seyogyanya melahirkan rasa syukur dalam jiwa kita. Jadi Rasul menyebut dalam riwayat yang lain, semestinya lah orang yang beriman menjadikan lisanan dzakirah, berzikir Allah lisan, wa qalban syakira, dan hatinya seyogyanya untuk senantiasa bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan sudah kita lalui dari tanggal 1 sampai tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan yang sudah kita lalui. Malam ini kita berada pada tanggal 11 Ramadan. Kalau kita melihat sore hari kah, pagi hari kah, malam hari, di kota Medan ini saja pasti akan lahir bagi diri kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan ini kita semua merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang selama ini mungkin tak kita pedulikan. Misalnya dalam hal makan. Ibu kalau di luar puasa berapa kali ibu makan satu hari satu malam? Yang nggak menjawab nampak ada bingung dia berapa kali ya? Banyak kali ya. Kalau di Medan pagi sarapan katanya. Kalau di kampung kami nggak ada sarapan, makan semua. Pagi makan, siang makan, malam makan. Nah, di rumah ibu, di rumah bapak banyak makanan. Tapi coba kita lihat bagaimana kehidupan yang di jalanan itu. Saya pernah di jalan Merak ketika mau beli satu makanan, lalu ada seorang ibu membawa anak. Anaknya itu sekitar usia 3 tahun. Dia menangis dan meminta makan kepada orang tuanya, dan orang tuanya adalah pengemis. Nah, ternyata dengan puasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak makan min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Berapa jam itu, Pak? 12 jam kurang lebih. Kalau ada yang 14 jam berarti lama kali dia sahurnya, cepat sahurnya maksudnya. Nah, jadi sekitaran 12 jam kita tidak makan, kita tidak minum di rumah, padahal makanan banyak. Sudah seperti badan ini tak makan 2-3 hari. Bayangkan mereka fakir miskin itu. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, andai pun pulang makanan tidak ada. Maka kita dengan puasa ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukurlah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan ke kita banyak nikmat. Di rumah banyak beras. Banyak beras di rumah ibu. Siapa nih presiden ibu? Siapa presiden ibu? Oh, nggak tahu ya. Nanti 14 hari kemudian sah tidaknya tahulah kita siapa presiden di negeri ini. Jadi di rumah bapak, di rumah ibu ada beras. Masih dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala banyak makanan, banyak minuman. Belum lagi dilihat di ATM ibu, ATM bapak banyak. Nolnya tidak tahu kita berapa nolnya di sini. Saya pernah cek itu rekening BSI saya dulu, Bank Mandiri Syariah. Jadi saya cek, nggak muncul-muncul hasil. Lalu saya ngadu ke pihak daripada Mandiri Syariah. Lalu dia bilang, Pak, nggak ada saldo bapak. Dicek rumahnya nggak ada saldo, disuruhnya isi 50.000. Baru saya lihat saldo 50.000. Rupanya tidak ada. Bapak Ibu yang berhadir ini, saya yakin banyak ATM Bapak Ibu yang berisi di atas 50 juta rupiah. Maka seyogyanya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita miliki itu
ada milik orang. Jadi seorang alim yang bernama Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Siapa namanya? Siapa namanya? Imam Syafi'i. Syafi'i lah ujungnya itu ya. Beliau menuliskan di dalam kitab beliau An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, tanda atau di antara yang harus kita lakukan tandanya bersyukur kepada Allah ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, lisan. Lisan kita tandanya kita bersyukur kepada Allah asal dapat nikmat ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah firman Allah sebutkan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka ku tambah. Wa la in kafartum, lawan syukur kufur. Inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Orang yang kufur Bapak Ibu, belum pun di akhirat, di dunia ini dibuat Allah dia hidupnya nggak tenang. Itu bagian dari siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi asal dapat sesuatu ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua, nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita gunakan untuk taqarrub kepada Allah. Ibadah. Dikasih Allah misalnya uang ibu belikan ke mukena itu dipakai untuk sholat. Di masjid ini ada buka puasa Pak? Ada. Masih banyak yang datang risol tahu isi. Nah Bapak Ibu, 20 terakhir Ramadan, Roba itu kasih makanan-makanan, minuman-minuman yang bagus untuk dinikmati oleh orang yang berpuasa. Siapa yang memberikan bukaan puasa, namanya faktor, kepada orang yang berpuasa, semua yang menikmati itu pahala puasanya tidak dikurangi, tapi dikasih ke orang yang memberikan makanan atau bukaan itu. Nah berarti yang kedua, nikmat yang Allah berikan gunakan untuk taqarrub kepada Allah. Anggota tubuh kita juga demikian. Kaki, tangan, lisan, semuanya gunakan untuk taqarrub ke Allah supaya kita dianggap bersyukur. Lisan gunakan berzikir, gunakan baca Quran. Kalau bisa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertengahan bulan Ramadan sudah khatam sekali Al-Quran. Setelahnya itu 1 kali lagi. Bayangkan Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 1 kali di siang hari, 1 kali di malam hari. Berapa kali Pak? 2 kali 1 hari 1 malam. Kali 30 berapa? 60 kali khatam beliau Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan. Kita tak usah 60 kali. Tinggalkan puluhnya, tinggal 6. Bagi 3 berapa? 2 saja, 2 kali kita khatam Al-Quran. Itu sudah luar biasa. Kemudian yang terakhir, cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedikit Allah kasih, kata beliau, harus diucapkan juga syukur alhamdulillah kepada Allah. Jangan kalau banyak alhamdulillah, kalau sedikit waduh. Nggak boleh. Sedikit pun yang kita dapat mesti disyukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelahnya maka nanti akan Allah berikan yang sangat banyak dan tidak diduga-duga datangnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang tidak ngantuk sebelum berakhir Ramadan dapat THR minimal 25 juta 1 orang. Yang mengaminkan insya Allah dapat itu. Sekali lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu sebelum nanti masuk ke tanggal 1 Syawal ada hamba Allah yang memberikan rizki yang tak diduga-duga minimal 25 juta 1 orang. Amin. Yang nggak bilang amin nggak dapat itu ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.